Itu berbatasan gue geser tuh tandanya. Geser. Daerah lo gue ambil. Biarkan dia yang bercerita gitu. Cewek tuh gampang ilfil kalau lu terlalu mengelu-elukan diri lu sendiri gitu. Tapi karaoke dan massage, nah jujur karaoke nakal, jatuhnya karaoke nakal. Jangan. Ini karena balik ini YTTA. Ini sebut selingkuh jujur. Bukan gue, teman gue maksudnya pernah. Welcome to Authenticity Class FM, the most authentic radio in town. Kembali lagi bersama gue, Andri Senopati. Bersama info-info, berita-berita, topik-topik, dan ilmu-ilmu paling nyampe yang lo gak bisa dapetin dimanapun, cuman di sini bersama gue, friend. Kalau lo nonton ini, di situ lo nyampe, friend. Gokil! Banyak hal-hal terjadi seminggu belakangan, teman-teman. Salah satunya ada kebudayaan Indonesia yang go international. Gokil. Selain Niki, selain reality club, kultur juga bisa go internasional, teman-teman. Nah, ini ada pacu jalur jadi selebrasi internasional. Gitu. Nih pacu jalur ini buat yang belum tahu, ini tuh kultur tradisional dayung perahu asal Riau. Jadi kalau lo tahu yang lomba dayung itu dari Riau tuh, nah itu di depannya ada anak yang joget-joget. Nah itu tuh, itu nama acaranya Festival Pacu Jalur. Nah yang viral itu si joget-joget di depan perahu itu tuh. Lomba tradisional diadakan oleh masyarakat setempat Riau udah ratusan tahun, teman-teman. Jujur ini lebih tua dari Soekarno. Pasti beneran udah bertahun-tahun. Iya kan ratusan lebih tua dari Soekarno nih. Nah gaya menari di ujung perahu ini viral di TikTok dan diikutin sama banyak tokoh-tokoh dunia lah. Tokoh-tokoh dunia siapa ya? Thomas Alva Edison. Bukan ya. Ini kayak Steve Aoki gitu-gitu udah mulai ikutan tren ini. Nama trennya tuh aura farming. Nih ada nih contoh videonya. Nih ada video Steve Aoki kita setelin. Bap ya kan. Gak pakai pakaian dia. Nah terus ada beberapa pemain bola yang selebrasi. Tapi setahu gue nih ya, video-video pemain bola ini video-video lama sebenarnya, cuman dikait-kaitin aja. Kadang kan gitu ya masyarakat itu kayak Neymar gitu-gitu itu kayak joget udah lama dah. Itu mah pemain-pemain PSG. Tuh dari sebelum ini viral itu. Kelihatan dari custom jersey PSG-nya. Jujur kalau bola gue main. Terus ada lagi. Nah, ini nih video yang viral nih. Nah itu dia, teman-teman. Gokil. Budaya Indonesia go internasional ya kan, rame ditonton oleh jutaan masyarakat dunia. Oh my god. Gak, bercanda. Acara rame tau. Ya Authenticity rame. Tapi podcast naik kelas ya. Bercanda deh. Makanya pada nonton. Jangan pada lu pengen yang pendek-pendek, gue ngasih rekomendasi baru lo tonton lo. Ini berita-berita nih biar lo pada nyampe, biar lo pada update gitu. Nah lanjut lagi ke pacu jalur tadi. Pacu jalur ini diklaim sama orang Malaysia. What? Jujur diklaim sama orang Malaysia, katanya ini budaya asli Malaysia. Ada yang ngomong gitu di TikTok. Dia komen dengan foto profil bendera Malaysia. Dia bilang ini budaya dari Malaysia, asli milik Malaysia. Tapi ternyata setelah di-track, pemilik akun ini adalah orang Indonesia. Memang orang-orang yang suka memecah belah bangsa. Bukan orang yang memecah belah bangsa, memecah belah dunia kamu, Mas. Kamu bikin orang perbatasan Malaysia Indonesia bertengkar. Kamu bayangkan di sana berapa banyak anak-anak yang kepanasan di sana. Gila, budaya kita diambil ya. Pasti ada tuh anak-anak yang kayak kalau gue jadi bocah-bocah di sana sih. Gila, budaya gue diambil. Itu berbatasan gue geser tuh tandanya. Geser. Daerah lo gue ambil. Jangan ngadu domba lah. Tolonglah, nih orang-orang Indonesia demen banget ngapain sih kayak begitu-gitu. Timbang beginian aja. Tapi saran gue sih memang harus didaftarkan ke apa namanya, UNESCO ya. UNESCO gak sih? Gue tahu aja tapi UNESCO sih setahu gue. Oke, next ini ada berita yang menurut gue ini oke banget. Kita minggu ini kita namakan dengan Minggu Musik, teman-teman. Karena diberitakan
ada band asal New Jersey Amerika yang akan konser di Indonesia, My Chemical Romance. Gokil, mantep. Lu kalau pada main warnet sih harusnya lu pada ngefans ya sama lagu-lagu MCR ya. Jujur kalau lo baru-baru tahu MCR belakangan sih, ya lo nyebutnya My Chemical Romance nggak MCR, lo nggak tahu tuh singkatan MCR gitu, nggak ngerti lo. Gitu. Nah MCR nih bakal main di Indonesia di Hammer Sonic tepatnya pada 3 Mei 2026. Gitu. Nah ini tuh diumumin di Instagram Ravel Entertainment selaku penyelenggara Hammer Sonic teman-teman. FYI ini ilmu mahal lagi, MCR hanya pernah ke Indonesia itu sekali di tahun 2008. Itu turnya mereka, tur Black Parade gitu. Nah ini yang kedua di Hammer Sonic, dan dia tampil enggak cuman bawain setlist festival doang, tapi kayak konser tunggal teman-teman. Jadi akan banyak lagu-lagu yang dimainin di sini. Gokil. Nah Ravel Entertainment ini kalau teman-teman belum pada tahu, Ravel Entertainment ini salah satu promotor nyampe yang sering bawa artis-artis internasional. Udah banyak band-band luar negeri yang dibawa sama mereka ke Indonesia. Contohnya kayak The Course, terus Bring Me The Horizon yang terakhir tuh, BMT yang terakhir kalau lo pada nonton ya di Ancol ya kalau nggak salah ya. Di Ancol tuh yang terakhir yang ada itu apa namanya si Oliver Sky karena masalah keamanan itu. Ya kalau ini info aja ya buat yang nggak tahu skena musik ya, ini ilmu lagi dari gue. Tuh, terus dia bakal bawa dia pernah bawa juga Green Day. Dan dia akan membawa Muse, Foo Fighter dan Sausin di tahun 2025 ini. Jadi gak cuma MCR tapi ada banyak-banyak band internasional yang akan dibawa sama si Ravel Entertainment ini, friend. Gua akuin sih ini salah satu promotor senior yang nyampe ya teman-teman ya. Oke, next ini ada berita yang sangat rakyat menurut gue ya, sangat rakyat ya. Nadine Amizah terkena pelecehan. Ini dia masyarakat menengah ke atas, tolong banget nih. Nih baru-baru ini tanggal 4 Juli 2025 penyanyi Nadine Amizah mengabarkan kalau dia terkena pelecehan seksual, dan ini di info sama Nadine, dipublis sama dia di Instagram pribadinya Nadine. Pelecehannya katanya sih secara fisik ya, itu setelah dia tampil di Pasar Senggol di Bekasi gitu. Terus nih Nadine tuh kecewa banget lah intinya. Jadi abis konser terus desak-desakan gitu, rame banget, crowd pada ngerubungin dia ya kan, dia superstar ya. Jadi pada ngerubungin dia, dia udah pakai bodyguard tuh, terus tetap masih kedorong-dorong dan ya taci-taci lah. Biasa namanya fans saya taci-taci. Kita nggak tahu apa yang di touch ya teman-teman. Tapi gue kasih tahu nih buat lu siapapun, lu ngefans sama siapapun dan lu fans dari lini apapun, tolong kalau lu ketemu idola, lu ketemu orang yang lo kagumi, nggak usah dipegang. Maksud gue ngefans aja, teriak kan, punya mulut ngapain tangannya main, mulut aja cukup, tangan nggak usah main taci-taci, kan nggak semua orang suka ya. Coba makanya jangan banyak disentuh-sentuh teman-teman. Nah hal ini nih menurut Nadine nih sering banget terjadi. Ini udah kesekian kalinya, nggak yang pertama kali, makanya dia kecewa banget. Jadi tolong balik lagi ya, jangan pernah sentuh-sentuh lah teman-teman. Oke lanjut next. Nah ini gue sebenarnya agak males baca berita kali ini ya. Salah satu rival gue orang Korea ya, bernama Ich Park. Sorry baca Ich Park, gue ajarin bukan J Park ya, Ich Park dibacanya gitu. Dia nih lagi datang ke Indonesia karena dia lagi main di Prambanan Jazz. Cuman yang bikin gue males bacain berita ini adalah, maksudnya kita kan rival gitu dan stop it. Mohon maaf banget nih H Park, gue udah nggak terlalu gimana sama Nadia. Cuman kok lo manas-manasin lagi nih, lo ngapain lo nonton Bernadia di Prambanan Jazz? Maksud gue ya lo di ini aja lah, di Sarnaville lo aja, nikmatin riders lo itu. Ngapain lo nonton Bernadia kayak gitu? Jatuhnya mah caper aja, sorry banget nih friend, terlalu caper. Gue sih nggak gitu-gitu banget ya sama Bernadia ya. Ngapain sih kayak gitu-gitu? Dan Ich Park nih nggak cuma nonton Bernadia di Prambanan Jazz, tapi dia mampir juga ke Local Fest. Gitu. Dia sangat terkesan festival di Indonesia nih sangat mengangkat komunitas dan
kebudayaan di sini, dan dia berharap festival di Amerika juga mencontoh festival di Indonesia. Gokil. No, dia becek-becekan. Buat each park, becek-becekan adalah kultur. Aduh, Nora itu namanya kesenjangan sosial. Kultur. Oh, dia nonton local fest, dia mampir. Nggak, maksud gue dia rakyat aja gitu. Dia bergabung dengan penonton, dia main becek-becekan local fest, dia ya kayak masyarakat biasa aja. Tapi ya gue akuin sih kalau masalah fisik sih gue kalah ya. Tapi sorry lo WNA jatuhnya ya. Gokil, ternyata festival di sini kita bisa narik kesimpulan ya, festival di Indonesia itu nggak main-main teman-teman. Kemarin Local Fest, terus Prambanan Jazz yang memang itu festival ngangkat banget kultur Nusantara. Itu bahkan orang luar itu terkesan gitu, walaupun Each Park terkesan sama banjirnya ya, becek-becekan itu agak kesenjangan sosial. Each Park itu bukan budaya, itu namanya pembangunannya emang kurang. Itu dia. Menurut kita harus berbangga sebagai masyarakat local pride teman-teman. Buat para promotor teruskan event-event kalian dimanapun kalian berada. Oke. Nah, masuk ke sesi Q&A with Andri Senopati. Nah, buat teman-teman, kita ini tayang setiap hari Rabu. Jadi tolong yang komen-komen, mana katanya setiap hari Senin. Iya maaf, gue minta maaf. Kita pindah ke Rabu nih. Gitu, ada perubahan jadwal syuting. Masa nggak boleh orang salah? Namanya manusia bukan nabi boy. Santai aja, nah, berubah dikit aja. Senin ke Rabu. Gitu, setiap Rabu jam 7. Nah lo, gue bakal buka question box setiap hari Selasa. Lo bisa nanya tuh hal-hal nyampe yang lo pengen tahu di question box itu, di Instagram gue dan Authenticity tepatnya. Oke, lo atau lo bisa komentar, bakal gue jawabin hal-hal nyampe yang lo pengen tahu. Nah, ini dari @Fauzan ARM 6. Topik ngobrol sama cewek mahal. Dor, buat lo ngobrol sama cewek biar lo kelihatan nyampe ya, lo jangan menjelaskan tentang diri lo. Lo bertanya tentang dia gitu, tapi tolong jangan hal-hal yang personal gitu. Misalnya kayak lo tanya tentang kerjaannya dia, lo kerja jangan langsung kerja di mana, tapi tanya lo kerja di bidang apa sih gitu. Misal dia jawab marketing, oh mulut sales dong. Nah, ada bercanda-bercanda tipisnya biar nyampe. Oke. Tuh, topik-topik yang kayak gitu aja, jangan pernah hal-hal personal. Jangan lo yatim gak sih? Jangan berlebihan tuh, terlalu personal tuh yang kayak gitu nggak boleh. Pokoknya jangan personal aja. Dan jangan kebanyakan lo yang ngomong. Kasihlah wanita-wanita ini panggung untuk mereka bercerita gitu, karena orang itu paling seneng kalau mereka dikasih panggung gitu. Ego mereka tuh naik. Nah, di situ lo udah menang 2-0 friend, gue akuin. Dia udah agak susah tuh ngejar di like 2, dia agak susah. Oke, gue akan bacain question yang udah masuk ke Instagram gue. Yang pertama dari RTNGEML. Apa nih? Retngemel. Siapapun lo ya. Ntar nih gue tampilin di sini. Ilfilnya cewek, Bang. Oke. Sebenarnya gini, cewek tuh simple teman-teman. Ilfilnya cewek itu ketika lo NPD. Nah, lo jangan terlalu NPD, jangan. Makanya tadi ini masih nyambung sama yang pertama gue kasih tahu. Bagaimana cara cari topik obrolan sama cewek yang mahal kan. Gitu. Lo jangan kebanyakan ceritain tentang diri lo, terlalu NPD, friend. Biarkan dia bercerita gitu. Cewek tuh gampang ilfil kalau lo terlalu mengeluh-elukan diri lo sendiri gitu. Karena kan ya emang seberapa oke lo sih gitu sampai mengeluh-elukan diri lo sendiri gitu. Kecuali Big Mo, nggak apa-apa lah Big Mo lah. Masa semuanya gue bilangin yapping? Come on bro, it's not yapping, it's not like that. Karena ya gimmick ya nggak apa-apa. Kalau Big Mo nggak apa-apa. Maksud gue Big Mo sama Timothy Ronald nggak apa-apa. Big Mo sama Timothy Ronald deh. Timothy Ronald nggak apa-apa tuh, udah. Itu cukup mereka berdua doang gitu. Karena kalau Timothy Ronald kan ya memang ya sewajarnya itu friend kalau Timothy Ronald sama friend. Yang terakhir, Need Style Slim Fit yang paling nyampe, Bang. Need Style ini sebenarnya style yang cenderung rapi, minimalis. Kalau lu suka nonton drakor tuh, good boy tuh, nah Need Style tuh kayak gitu tuh, yang pakai kemejaan gitu-gitu. Menurut gue ya, Need Style, kita bentuk Need Style ya. Kita mulai dari sepatu, kita bisa main di either loafers atau samba hitam putih aja. Samba hitam putih, either yang hitam atau yang putih gitu. Kalau gue sih akan main di putih kalau Need Style ya, sambanya putih.
lo main di celana, lo beli celana chino Uniqlo, itu nyetel banget gitu. Nah atasannya lo pakai kemeja bisa kemeja bowling, bisa kemeja lengan panjang juga gitu. Tapi gue akan prefer sih kalau untuk knit style ini kemeja bowling ya, kemeja bowling sih oke sih. Bowling pada tahu gak kemeja bowling yang kerahnya gepeng? Jangan pada norak loh. Ada kemeja bowling punya Tenu tuh mantep barangnya dan secara harga juga affordable. Ini ilmu lagi dari gue ya, ilmu fashion dari abang nyampe ya. Nah ini lo harus ikutin nih. Lo beli kemeja Tenu, lo kawinin itu semua, terus jangan lupa di pinggang lo ikut pakai sweater. Nah itu tuh gitu. Cuman kalau misalnya di drakor gitu kan mereka pada pakai ini ya, pada pakai ransel ya biasanya ya. Cuman kalau di Jaksel ya jangan pakai ransel, lo jatuhnya anak rohis. Nah kalau di Jaksel pakai tote bag gitu. Menurut gue sih itu knit style tipis ya. Terus cukuran juga lo jangan rambut main di berantakan friend, jangan main di curly jangan. Kalau knit style lo main di curtain kayak gue atau lo main di comb hair juga masih oke tuh buat knit style. Oke, yang terakhir gue akan ngasih lo rekomendasi seperti biasa. Di sini tempatnya rekomendasi nyampe berita-berita autentik yang lo nggak bisa dapet di podcast yang lebih rame itu. Nah, cuman di sini nih 5 speakeasy bar di Jakarta yang paling nyampe. Nomor 5-nya gue bakal main di Heads Bar. Nah Heads nih ada di bilangan Aditya Warman. Kalau kalian tahu Kurasu Kisaten, nah itu sebelahnya. Mereka masih kayak satu building gitu. Di depannya tuh ada es krim lucu yang bisa kalian nikmatin. Nah lu kalau mau bawa cewek, mau bar date, nah kesini oke menurut gue. Kesini tuh karena lu nggak harus alkohol kalau kesini. Lu bisa kayak beli es krim aja di depan gitu. Lo nggak usah masuk ke yang barnya gitu. Tapi kalau lo mau masuk ke barnya, misal cewek lo nggak minum juga, cewek lo kasih makanannya gelato gitu. Sorry bukan es krim tadi, gelato teman-teman. Yang keempat ada Fugland Jakarta. Fugland Jakarta nih sebenarnya dia dari Norway gitu. Dia kalau di Jakarta dia ada di Asta. Sebenarnya dia bukan bar-bar mabuk ya. Sebenarnya dia coffee shop, ada di dalam mall. Tapi the concept yang mereka pakai itu kayak easy speak bar. Dan tempatnya enak menurut gue. Cuman minusnya adalah karena dia mall, dia cuma sampai jam 10 gitu. Dan tidak smoking indoor. Nah itu ada minusnya. Tapi menurut gue untuk kalau lo bawa cewek yang misal gak minum, gak suka asap rokok, kasih ini cocok banget. Dan gak pulang malam ya. Cewek-cewek konservatif yang jam 9 malam aku pulang. Nah lo bawa nih ke Fugland Asta. Oke menurut gue gitu. Nah nomor 3-nya ada, ini salah satu bar nyampe juga di Jaksel. Ini semuanya di Jaksel ya teman-teman ya, nggak ada yang di luar Jaksel. Karena kalau bar di luar Jaksel jatuhnya bukan bar, tapi karaoke dan massage. Nah, jujur karaoke nakal, jatuhnya karaoke nakal. Jangan. Udah yang Jaksel aja. Ini ada namanya di nomor 3 ada namanya Bar Kotak. Ini yang sebenarnya udah sering berseliweran di TikTok dan tempatnya nyampe banget. Dia tidak besar tapi ambience oke banget. Musik juga mantep. Tapi minusnya adalah mereka tidak smoking indoor. Lagi-lagi kalau mau smoke lo harus ke area smoking, ke outdoor begitu. Nah tapi kalau di Bar Kotak ini menurut gua sih dia salah satu bar paling nyampe di Jaksel ya. Dia lumayan tire-nya nah nyampe lah pokoknya. Lo kalau bawa cewek ke sini sih, apalagi cewek yang dia suka minum centil, kesini sih dia terpukau dia sama lo, dia langsung menang 1-0 loh di situ. Nah yang nomor 2 ada ini Hidden Bar YTTA, tempatnya ada di Aditya Warman. Kalau lo tahu Zodiac Resto yang di Aditya Warman depannya LCC, nah tempatnya ada di situ. Di atasnya ada namanya Golden Tooth. Ilmu lagi dari gue nih ya. Ini biasanya jujur. Ini karena bar ini YTTA, biasa buat selingkuh jujur. Bukan gue, teman gue maksudnya pernah ke situ. Untuk cheating gitu. Nah ini bar juga salah satu bar yang paling gue suka. Si Golden Tooth ini lo komplimennya tuh ada jangkrik teman-teman. Ini beneran jarang kan lo ada easy speak bar
Terus dia finger foodnya tuh jangkrik. Jangkrik bos. Dan itu free ya. Jadi dia pasti sediain gitu. Lo tinggal minta aja. Itu tempat oke, nggak perlu dipertanyakan. Cuman dia kecil banget. Jadi lo harus reservasi dulu karena bisa jadi full gitu di situ. Gitu. Dan nah ini ilmu nih dicatat ya. Di Golden Tooth kamar mandinya disediakan Listerine kalau nggak salah. Listerine atau permen gitu. Nah itu lo tahu ya fungsinya buat apa. Lo cek sendiri kalau lo mau tahu di Golden Tooth tuh. Nah ini nomor satu ini Speak Easy Bar juga di Jakarta. Ini nyampe nya nggak ada lawan menurut gue, so far belum ada lawan. Lo kalau bawa cewek ke sini lo bisa sambil makan juga. Lo nggak perlu ragu untuk pesan makanan karena lo bisa makan cantik, yaitu makan steak. Tepatnya ada di Juntos Whiskey Bar Cigar Lounge. Ini Juntos nih menurut gue nyampe banget teman-teman. Lo kalau misalnya lo ke bar sama cewek lo pesan nasi goreng sih menurut gue janggal ya. Jangan. Tapi kalau lo ke Juntos lo pesan makan tetap bisa. Ya jangan nasi goreng gitu, lo pesan steak. Gitu. Ini Juntos nih tapi kalau harga gue akuin memang dia agak di atas sih gitu. Ya walaupun yang lain juga memang agak tinggi gitu, tapi Juntos nih agak ya beda lah dia. Lo kalau lo penasaran lo bisa cek langsung Juntos, lo cek aja di Google. Langsung arahin mapsnya ke Juntos. Bawa cewek buat dinner manja centil sih di sini oke. Jujur minimal lo tahu 3 aja deh, 3 dari 2 tempat ini di situ lo nyampe tuh friend. Oke. Thank you banget buat lo semua yang udah stay, buat yang udah nanya-nanya gimana ilmu-ilmu mahalnya udah pada dapat, pada puas ya. Buat yang mau ilmu mahal lagi, ingat gue tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Nah lo bisa langsung tanyakan di hari Selasanya, gue akan buka question box yang akan gue jawab teman-teman. Dan ingat cuman di sini tempatnya berita-berita hot, berita-berita hits, berita-berita ternyampe, info-info yang lo nggak bisa dapetin di podcast sebelah. Gue akuin walaupun viewers podcast sebelah juga gue nggak bisa dapetin, tapi ya cuma di sini. Tapi kalau mau ilmu-ilmu mahal gitu, ilmu-ilmu autentik semuanya di sini gitu. Jadi jangan lupa lempar pertanyaan langsung ke Instagramnya @authenticity_id atau langsung ke Instagram gue. Nanti kita akan buka question box yang lo bisa tanya langsung ke gue dan Authenticity teman-teman. Akan gue jawab langsung di Kelas FM. Gokil. Oke, segitu aja dari gue. Pesan terakhir dari gue, sebaik-baiknya identitas adalah originalitas. Ini asli gue. Di situ lo nyampe, friend.